Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yang tertulis di Kolose 1 ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untukmu. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi ini. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Luar biasa jemaat Kolose di hati Paulus. Ia teringat kepada jemaat ini ketika ia berdoa. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang harus menjadi tantangan bagi saudara. Hal apakah yang orang lain ingat kala mereka berdoa tentang diri saudara? Sehingga mereka bersuka cita, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang saudara lakukan. Jemaat Kolose ternyata melakukan hal yang signifikan. Iman mereka kepada Kristus dan kasih mereka terhadap semua orang kudus, dan juga pengharapan mereka terkait tentang surga. Iman, kasih, dan juga pengharapan mereka. Dari dasar ini kita melihat ternyata Paulus juga pernah mengatakan akan ada 3 hal yang tetap. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih menjadi hal yang lebih besar. Jika saudara boleh mengingat apa yang disampaikan di dalam kitab Korintus, bahwa sebenarnya jemaat itu berlimpah-limpah akan anugerah atau pemberian Tuhan atau karunia-karunia. Salah satunya adalah mereka dapat berbahasa roh. Tetapi disampaikan bahwasanya berbahasa roh itu lebih kecil daripada karunia bernubuat. Tetapi yang lebih besar di sana adalah tentang mengasihi. Kita harus berkata bahwa ketika aku dapat mengasihi orang lain, itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Dan ketika seseorang telah menunjukkan kasihnya, ini akan menjadi orang yang selalu diingat. Ingatlah satu hal, bahwa apa yang saudara lakukan kepada orang lain, bukti saudara mengasihi mereka dengan tulus. Yang saudara lakukan itu pasti akan diingat secara terus-menerus. Dan mereka akan kerap sekali membawakan itu di dalam doa mereka. Bukankah kita adalah orang yang begitu malang ketika tidak ada hal yang perlu diingat dari kita? Kita perlu menunjukkan apa buah dari iman kita.
seperti jemaat di Kolose ini yang menunjukkan tentang bagaimana iman mereka kepada Kristus dan bagaimana tentang kasih mereka terhadap semua orang dan juga tentang pengharapan mereka. Selagi Tuhan memberikan kesempatan ini kepada kita, mari kita berbenah supaya apa yang kita kerjakan ini akan menjadi berita kesukaan bagi setiap orang yang mengetahui dan mengenal siapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau menginginkan kami menjadi jemaat yang senantiasa mengingatkan para hamba-hamba-Mu tentang arti hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang bertumbuh, supaya Engkau semakin dipermuliakan lewat hal-hal yang boleh kami lakukan dalam dunia ini. Pelihara hidup kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.